اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الفرج سقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan kita hari ini kita membahas petang ini adalah filsafat atau hikmah. Masih buku Muladhara yang ditulis oleh Sayyid Hussein Nasr. Mari kita masuk ke skrip. Ini hostnya belum ngasih nih. Iya udah. Jadi terakhir kita sampai di sini. Ini pembahasan kita terakhir kemarin ya. Sampai di sini Pak. Ya sampai di sini Pak. Terus teosofi transenden ya. Jadi sampai ini terakhir pembahasan kita sebelum Ramadan, lalu kemudian kita kesimpulan ya. Sebagai kesimpulan dari pembahasan sebelumnya, kita dapat merangkum penjelasan. Jadi ini adalah akhir dari bagian pertama. Sekarang nanti kita akan masuk ke bagian kedua. Sebagai kesimpulan, kita dapat merangkum penjelasan di atas dengan mengatakan bahwa teosofi transenden adalah suatu perspektif baru dalam kehidupan intelektual Islam yang didasarkan pada sintesis. Sintesis itu perpaduan antara tesis dan antitesis. Jadi, ada tesis, kemudian ada antitesis, lahirlah sintesis. Jadi kalau tesisnya itu adalah semacam bagian pertama, proposisi pertama atau pendapat pertama, lalu kemudian dibenturkan dengan pendapat kedua, namanya antitesis, karena harus antitesis anti ya. Anti dari yang pertama, baru kemudian lahirlah pemikiran baru namanya sintesis. Seperti itu. Jadi bisa kita ibaratkan bahwa kalau pertama adalah di pemikiran Islam sebelum Muladhara itu ada dua, ada yang menjadi tesisnya dan ada yang menjadi antitesisnya. Antitesisnya seperti yang terjadi, yang dilakukan oleh para ahli kalam, seperti misalnya Razi dan juga Al-Ghazali yang kita sudah bahas di awal-awal pembahasan, yang menentang para filosof. Lalu kemudian pergulatan antara tesis, dalam hal ini adalah Ibnu Sina dan teman-temannya, filsafat peripatetik, lalu kemudian dilawan oleh ulama ahli kalam seperti Razi dan Al-Ghazali, lalu kemudian lahirlah yang ketiga yang disebut dengan sintesis. Nah, itu maksudnya. Jadi sebagai kesimpulan kita dapat merangkum penjelasan di atas dengan mengatakan bahwa teosofi transenden atau hikmah muta'aliyah adalah suatu perspektif baru dalam kehidupan intelektual Islam yang didasarkan pada sintesis dan harmonisasi hampir semua mazhab pemikiran Islam sebelumnya. Jadi hampir semua mazhab pemikiran Islam sebelumnya. Ya. Jadi sejak dari zamannya Al-Farabi, Al-Kindi, itu kan filosof-filosof awal itu seperti Al-Kindi, Al-Ghazali, Farabi. Lalu kemudian belakangan seperti Ibn Rushd. Ya. Ia juga dalam mazhab yang di dalamnya ajaran wahyu, kebenaran-kebenaran yang diterima melalui penyaksian, yang itu musyahadah dan pencerahan batin, serta penggunaan logika dan pembuktian rasional yang ketat berpadu dalam kesatuan. Jadi sebelumnya kita lihat dalam mazhab teologi ada pergulatan antara kaum rasionalis dengan kaum kaum skripturalis yang berpatokan hanya pada teks-teks saja. Nah, ada yang rasional seperti Mu'tazilah. Nah, perpaduan antara mereka juga ada pada diri Muladhara. Jadi benar-benar Muladhara ini adalah merupakan
jalan baru bagi mereka semuanya. Ia adalah doktrin yang dapat dipahami dengan utuh hanya jika mazhab pemikiran yang mendahulunya sudah dipahami sebelumnya. Jadi orang akan bisa memahami pemikiran Mullah Sadra kalau orang juga pernah membaca sebelumnya Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, atau terutama mazhab peripatetik dalam Islam. Ya, tentu juga kita bisa memahami peripatetik dalam Islam kalau kita pahami juga peripatetik di zaman Yunani kuno, sejak zamannya Sokrates. Ya. Begitu juga dengan aliran-aliran aliran-aliran neoplatonis misalnya yang dibawakan oleh orang seperti misalnya Plutonis pelanjut daripada Pluto. Kita tahu Plato maksudnya, pelanjut daripada Plato. Jadi Plato ini adalah mazhab yang mengajarkan tentang ide-ide, ya, idealisme Plato. Dan diteruskan nanti oleh Plotinus. Ya. Plotinus itu yang kemudian disebut dengan Neoplatonis. Nah, jadi kita harus pahami seperti itu, baru kemudian bisa memahami. Kalau dikatakan di sini, maksudnya di sini adalah ini teosofi transenden adalah doktrin yang dapat dipahami dengan utuhannya jika mazhab pemikiran yang mendahulunya sudah dipahami sebelumnya. Teosofi transenden memiliki karakteristik khas, termasuk di dalamnya pemisahan antara metafisika dan psikologi dari filsafat Islam, serta meneguhkan perbedaan yang jelas antara metafisika umum, ya, metafisika umum, ya, al-umur al-ammah, ya, dan teodesi al-umur al-khassah. Umur itu amar, ya, masalah-masalah umum dan masalah-masalah khusus. Sebutnya dengan metafisika umum dan teodesi, metafisika khusus. Belakangan juga dalam dunia fisika modern juga kita mengenal istilah teori relativitas umum dan teori relativitas khusus dari Einstein. Jadi ini adalah dari dulu ada istilah umum dan khas, ya, umum dan khas. Karakteristik ini juga mencakup aspek-aspek fundamental dari kandungan metafisika teosofi transenden yang mudah-mudahan dapat kami jelaskan di bagian terpisah pada masa yang akan datang. Dalam teosofi transenden, sebagaimana dalam setiap mazhab pemikiran otentik lainnya, kita menemukan kebenaran metafisis. Kebenaran metafisis itu adalah kebenaran yang di atas kebenaran indrawi, itu metafisis. Karena metafisis itu kan artinya melampaui yang fisik, metafisis. Jadi kalau kita berhenti pada sains modern sekarang itu hanya bersifat fisik, karena memang yang namanya sains itu yang fisik, maksudnya fisik itu yang nampak, nyata. Kalau di luar itu bukan wilayah sains, itu sudah wilayahnya filsafat. Misalnya kalau kita belajar di kedokteran tentu tidak belajar lebih dalam tentang obat-obatan, karena kalau belajar obat-obatan lebih dalam yaitu adalah di farmasi namanya, sudah bukan wilayah kedokteran. Karena kedokteran itu sebetulnya tidak belajar obat-obatan, belajar penyakit, belajar tubuh manusia dan penyakit-penyakitnya. Nah, kalau sudah obat ya bukan kedokteran walaupun dekat, tapi namanya farmasi, walaupun nanti kedokteran dengan farmasi dekat hubungannya. Karena kalau dokter menemukan penyakit pada seseorang, ya tentu harus diberi obat. Dan yang membuat obatnya adalah orang farmasi, apotek. Jadi kita menemukan kebenaran metafisis yang sama yang telah dan akan selalu ada. Meskipun diungkapkan dalam suatu formulasi baru karena yang muncul dari penyaksian yang baru terhadap sang nyata. Sang nyata atau kadril, sang nyata atau deril. Atau mungkin biasa disebut dalam bahasa kita dengan sunyata. Ya. Kita juga menyaksikan proses kelahiran mazhab ini sebagai perwujudan kebenaran perennial. Kebenaran perennial itu adalah kebenaran yang diterima semua orang. Kebenaran universal. Melalui kreativitas yang dijamin kebenarannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kondisi-kondisi baru pada momen tertentu dalam kehidupan suatu tradisi yang selalu hidup.
proses ini melahirkan suatu mazhab baru yang sekaligus merupakan kelanjutan dari tradisi yang mendasarinya. Ya. Teosofi transenden adalah cabang baru dari pohon intelektualitas. Jadi teosofi transenden adalah cabang baru dari pohon intelektualitas. Intelektualitas Islam yang dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan intelektual komunitas Islam. Jadi kita sampaikan bahwa teosofi transenden adalah cabang baru dari pohon intelektualitas Islam. Jadi kita tekankan di sini. Kita tekankan di sini intelektualitas. Terutama intelektualitas Islam. Karena terus terang jemaah sekalian, ya termasuk di kalangan Ahlul Bait sendiri ya tidak begitu banyak yang mencintai kayak Mullah Sadra ini, padahal revolusi Islam Iran itu digagas oleh para arsitek revolusi Islam Iran yang merupakan murid-murid filosofis daripada Mullah Sadra. Tapi sayangnya Ahlul Bait yang berkembang sekarang, mohon maaf, cenderung tidak ke situ. Nah, sementara ini adalah intelektualitas ini adalah apa namanya sangat penting untuk mengaktifkan akal pikiran kita. Karena kalau kita malas berpikir ya tentu tidak bisa maju. Ya. Kita bicara apa saja kalau tidak bicara tentang kemajuan intelektualitas ya tidak bisa maju. Ya, jadi karena ini yang terjadi pada dunia kita sekarang ini, kalau kita lihat fakta dan kenyataannya, mohon maaf, dunia Islam itu adalah dunia yang kalau kita menggunakan bahasa kasar, dunia malas berpikir. Dunia yang malas. Kalau dikasih materi-materi kayak gini, kita wah sudah terlalu susah. Cukup berdoa saja atau beribadah saja. Jadi sama dengan langsung juga begitu. Nah, jadi ini yang menjadi masalah. Akhirnya apa yang terjadi, kita lihat itu umat Islam jadi bulan-bulanan karena nggak bisa mencipta. Karena kalau kita intelektualitasnya lemah, ya sementara intelektualitas itu adalah basis daripada apa yang disebut dengan inovasi dan kreativitas. Artinya kalau kita tidak berpikir atau malas berpikir, gimana bisa berinovasi? Bagaimana bisa bertransformasi dari yang dulu atau kayak yang kuno kepada yang maju, yang modern. Sedangkan itu syaratnya adalah kreativitas. Nah, kalau jemaah sekalian perhatikan, kalau mau saja memperhatikan, ya, kenapa umat Islam itu bulan-bulanan ya kelemahan di bidang intelektualitas. Dan ingat perlawanan kepada rezim global yang kita sebut dengan monarki global ini, ya itu tidak cukup dengan semangat berteriak-teriak, nggak cukup, harus ada alat. Kita ambil contoh misalnya perlawanan Houthi kan harus kita apresiasi, itu termasuk semangatnya hebat, perlawanan Houthi terhadap Israel dan Amerika, terutama di Laut Merah. Banyak rudal-rudalnya bisa menjangkau Israel. Tetapi kita lihat bahwa sehebat-hebatnya rudalnya tidak secanggih Israel. Sehingga kemudian ketika kemarin Israel kembali menyerang bersama dengan Amerika, kan hancur luluh itu adalah Yaman, terutama bandaranya. Pesawat-pesawatnya berkeping-keping. Nah, apa sebabnya kira-kira? Sederhana. Yaman punya rudal serang, tapi tidak punya rudal tangkal. Ya. Jadi kita ulangi, dia punya rudal serang, tetapi tidak punya rudal tangkal seperti S-300, S-400 yang dimiliki Rusia misalnya, ataukah Patriot yang dimiliki Amerika, ataukah tidak punya jet tempur yang bisa menangkal. Nah, beda dengan kita lihat kasus Pakistan dan India. Ya. India menyerang Pakistan, apa yang terjadi? Pakistan bisa balas kembali dan merontokkan jet tempur canggihnya India ya. Barisan tempurnya India itu kan pesawat Rafale buatan Perancis itu yang dianggap sangat hebat, yang dianggap setara dengan F-16. Ya. Tapi rontok, ya, satu malam itu 5 yang dirontokkan oleh India, maaf oleh Pakistan. Nah, apa yang digunakan oleh Pakistan? Ya, jet tempur dan rudal-rudal buatan Cina. Nah, kan itu kita lihat bahwa inovasi Cina luar biasa. Jadi orang sekarang bicara bukan lagi Pakistan dan India, tetapi Eropa dengan Cina.
Jadi apa yang terjadi di India Pakistan itu adalah runtuhnya teknologi Eropa di depan teknologi Cina itu. Yang menembakkan menggunakan teknologinya Eropa adalah India, yang menggunakan teknologinya Cina adalah Pakistan. Jadi ini adalah ibarat kalau bahasa geopolitiknya itu disebut dengan proksi. Ini adalah perang proksi. Jadi dan perang yang namanya para negara-negara penghasil teknologi canggih nggak mungkin berperang sendiri, dia nggak mau pakai proksi. Jadi untuk menguji jet tempur mereka, ya pakai proksinya. Ya India suruh nyerang Pakistan, Pakistan balas seperti itu. Nah inilah umat Islam seperti itu. Kenapa ya umat Islam kita yang mohon maaf sekali lagi itu malas berpikir. Ya. Pengen senangnya saja yang singkat-singkat, yang apa namanya, yang gampang masuk surga, cukup berdoa, cukup ini. Jadi artinya apa yang terjadi kemudian sumbangsinya secara global itu sangat sedikit. Ya. Bahkan tidak ada sekarang dari jabat modern ya, seperti itu. Nah jadi inilah kita untungnya masih punya seorang seperti Mullah Sadra yang memberikan ini. Tapi tidak cukup kalau Mullah Sadra saja, harus memperbanyak dunia Islam. Ya. Jadi teosofi transenden adalah cabang baru dari pohon intelektualitas Islam yang dimaksudkan dapat memenuhi kebutuhan intelektual komunitas Islam tertentu pada momen dan periode sejarah tertentu serta masih berlanjut sampai saat ini. Seperti itu, itulah Mullah Sadra. Ini harus diteruskan. Ya. Kalau cuma sekedar Islamnya doa-doa, ya itu di Sunni juga ada kayak gitu, dan tidak maju-maju. Jadi objek penjajahan. Itu kan hampir semua negara Islam itu kan dijajah tadinya. Dia lahir untuk menjamin keberlangsungan kehidupan intelektual tradisi Islam dalam siklus baru eksistensi historisnya dan menjadi salah satu ekspresi filsafat atau hikmah yang lebih akhir dalam sejarah manusia. Jadi ingat, menjadi salah satu ekspresi filsafat atau hikmah yang lebih akhir dalam sejarah manusia, yakni filsafat atau hikmah yang perennial dan sekaligus universal. Sophia perennis, Sophia perennis itu kearifan yang universal. Perennis itu adalah kebenaran yang tidak mendapatkan, ya tidak perlu dikasih identitas partikular. Misalnya kita menggunakan kata Allah, Allah itu kan adalah identitas partikular. Ya, identitas partikular yang misalnya digunakan dalam agama samawi, Islam, Yahudi, Nasrani itu kan Allah atau Allah. Ya. Kalau kita misalnya menggunakan kata Tuhan itu kan lebih umum, bahkan Mullah Sadra lebih umum lagi dari Tuhan, yaitu wujud. Ya. Jadi lebih tinggi lagi daripada itu. Kalau Tuhan itu kan masih ada antinya, yaitu anti Tuhan, ya, ateis. Jadi ada antinya, ateis, anti Tuhan, kan tidak ada Tuhan. Nah, Mullah Sadra bahkan melampaui kata Tuhan atau kata Lord. Mullah Sadra menggunakan istilah wujud. Nah, makanya disebut dengan Sophia Perennis yang disebut oleh para arif Islam sebagai Al-Hikmah Al-Khalidah. Ya. Al-Hikmah Al-Khalidah, hikmah itu adalah Sofianya ini, Khalidah itu adalah kekal, ya. Kearifan yang abadi. Ya. Entah apapun nanti cara menyebutnya tuh, kearifan yang abadi. Atau yang disebut dengan istilah Jawidan Akhirat dalam bahasa Persia. Jawidan Akhirat dalam bahasa Persia. Nah itulah kira-kira akhir pembahasan ini sebelumnya. Nah jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan ini pembahasan Mullah Sadra ya, walaupun agak berat, tapi menurut saya harus kita lakukan kalau kita ingin membuat Islam ini maju. Apalagi bagi mereka yang penanti imam zaman, penanti imam zaman itu tidak boleh pasif, harus aktif. Aktif untuk apa? Untuk memberikan solusi terhadap masalah zaman. Nah, karena kemajuan itu harus memberi manfaat kepada manusia. Agama memberi manfaat kepada manusia. Nah, agama kapan memberi manfaat kepada manusia? Apabila turun menjadi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau misalnya Bapak Ibu rajin sholat, ya. Kalau rajin sholat itu kan bagus untuk kita, tetapi apa manfaatnya bagi orang lain?
Yang orang butuhkan kan bukan salat, bukan puasa kita. Yang dibutuhkan adalah teknologi, handphone seperti kita sekarang ini. Ya. Kita menggunakan internet ini. Ya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya menggunakan alat. Ada yang handphonenya pasti kalau bukan iPhone, pasti mungkin Android. Entah itu Samsung, entah itu Xiaomi, entah itu Oppo. Ya, pasti dan itu buatan orang lain, itu bukan buatan kita. Kita mengaji karena mereka. Ya. Aplikasi yang kita gunakan sekarang adalah Zoom, itu buatan Amerika. Nah, jadi kita ini kan namanya pasif, hanya menggunakan saja itu. Nah, kalau untuk menciptakan seperti ini saja masih jauh. Kalau belajar saja, intelektual saja masih begitu susah, kita bagaimana dengan seperti ini. Ya, saya menyampaikan ini karena kita lihat itu begitu tertinggalnya umat Islam, kasihan sekali. Semangat ada, tetapi tidak bisa semangat saja. Harus ada alat, ya, harus ada instrumen, harus ada tools, dan tools itu yang disebut dengan science and technology, ya, sains dan teknologi. Nah, ini yang terjadi supaya coba jemaah sekalian berbahagia, perhatikan nih, ikuti perkembangan Cina itu kan asal rajin aja mengikutinya, kan banyak sekali berita-beritanya. Itu sampai pada tingkat ya, Cina itu bisa menciptakan, bisa membuat kapal-kapal itu tetap berlayar di Sungai Yangtze, padahal Sungai Yangtze itu sudah dibendung, tinggi sekali, lebih 100 meter tingginya, bendungannya maksudnya. Nah, bagaimana caranya kapal bisa tetap jalan? Itu kan kapal diangkat ke atas, dikatrol, dipakai lift. Nah, dapat kita bayangkan, ada kapal besar yang sampai puluhan ribu ton itu diangkat ke atas. Ya. Kapal-kapal seperti pesiar, Bapak Ibu pasti tahu kapal pesiar yang gede-gede ya, yang besar. Ya. Itu bisa diangkat oleh mereka. Jadi kalau misalnya kapal datang dari arah yang lebih rendah, diangkat ke atas. Itu yang lebih tinggi. Begitu yang dari tinggi nantinya kalau mau ke bawah, dipakai lift lagi ke bawah. Persis kayak kita di atas gedung. Dan itu setara tingginya itu, tingginya itu perbedaan antara sungai yang di bawah dengan yang di atas, itu adalah setara dengan bangunan 40 tingkat. 40 tingkat, bayangkan. Dan itu kapal diangkat, bukan orang loh, kapal diangkat. Ya, ya bisa cari aja di di berita-berita atau di YouTube. Ya, pokoknya di situ lihat, tulis aja lift kapal, ship lift ya, di Sungai Yangtze, itu pasti dengan gampang menemukannya, itu diangkat, dikatrol ke atas dengan penumpang-penumpang, bayangkan, dengan penumpang-penumpang yang diangkat ke atas, dan itu hanya butuh 10 menit dari bawah sampai ke atas, dan lolos lagi tuh kapal. Nah, jadi artinya apa? Mereka bisa memberikan solusi bahwa sungai dibendung untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu listrik, dan juga kali itu dipakai pembangkit listrik, dan juga untuk irigasi, jadi bermanfaat tanpa harus mengganggu lalu lintas pelayaran, karena itu kan Suyangsi lebar sekali, dan sejak zaman dahulu itu, sejak zaman Cina kuno itu sudah digunakan sebagai tempat transportasi dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir. Nah, itu ribuan kilometer, itu kalau Bapak Ibu pelajari, panjangnya ribuan kilometer. Jadi bukan hanya 10-20 kilo, itu sampai ribuan kilometer. Nah, sekarang gimana caranya ini tetap bermanfaat untuk kepentingan listrik, dan ingat, listrik dengan bendungan itu kan paling ramah lingkungan karena tidak ada coal di dalamnya, tidak ada batu bara di situ. Ya. Karena nanti airnya diterjunkan, memutar kincir kan, memutar turbin berputar, dinamo berputar, ya lahirlah listrik kan begitu. Belum lagi dengan air dialirkan ke tempat lain untuk jadi irigasi. Nah, tapi pada saat yang sama pelayaran tetap bisa lewat, dan itu luar biasa. Jadi itu contoh yang paling konkret. Dan ini tidak ada di dunia seperti itu. Lihat aja. Satu-satunya di dunia adalah ini. Dan itu adalah apa? Kemampuan intelektual. Karena itu kan membutuhkan membutuhkan kemampuan hitung yang luar biasa. Itu membutuhkan civil engineer yang sangat tinggi itu. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, dan kita umat Islam tentu hanya jadi penonton saja. Ya, kita lihat saja sekarang mobil-mobil listrik semuanya dari Cina, kita hanya menjadi pengguna saja.
Kita hanya sekedar apa namanya tukar tepuk tangan. Ya. Umat Islam seperti itu. Nah, jadi saya terus terang sedikit agak-agak apatis melihat umat Islam, bahkan dulu terus terang saya menemukan Ahlul Bait itu karena sangat kecewa dengan Islam yang lain yang lama, dimana cenderung hanya menjadi doa-doa, cuma menjadi ritual-ritual, sehingga kemudian ketemulah dengan mutahari, tabak-tabak yang luar biasa. Tapi begitu lama di Ahlul Bait, terutama sampai tinggal di Pulau Jawa Jakarta ini, akhirnya ketemu kok bisa seperti ini juga. Ahlul Baitnya cuma doa-doa juga, cuma mohon maaf agak memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam bidang intelektual juga. Nah, ini kan harusnya ini menjadi pelopor, menjadi apa? Harusnya menjadi terdepan di situ, front runner lah, ya. Jadi front runner dalam bidang intelektual. Makanya buku-buku seperti ini harusnya diminati. Kenapa? Karena ini kan mengajak kita berpikir. Ya. Sama kalau kita baca Al-Quran, coba kalau kita baca Al-Quran itu kan luar biasa. Ya. Penekanannya pada pengetahuan itu luar biasa. Ya. Kita di surat apa itu? Surat Yunus dulu membaca, di mana Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, jangan ikuti orang yang tidak berpengetahuan. Ya. La tattabi'anil ladzina la ya'lamun, jangan mengikuti orang yang tidak berpengetahuan. Jadi artinya apa? Nabi Musa dikatakan begitu, otomatis kan yang dimaksud pengetahuan itu pasti bukan pengetahuan fikih, tapi berpengetahuan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Karena kan Nabi Musa dibilang begitu oleh Tuhan. Ya, la tattabi'an. Tabi'an itu berdua dengan Harun. Kalian berdua jangan mengikuti. Nah itu Al-Quran yang begitu ya. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat di surat Yunus itu. Ya, surat Yunus itu surat 10. Ini kita lewati sebelum Ramadan kalau tidak salah ya. Ayatnya 80-an ya kalau tidak salah, kita cari di sini. Ya, ini adalah sini. Nah, ini dia. Jadi ceritanya gini nih, kita lihat dulu di sini. Ini kata-kata yang tadi saya katakan, wala tattabi'ani sabila alladziina la ya'lamun. Kita lihat dulu kenapa tiba-tiba muncul kata-kata ini. Ya. Kita lihat dulu ayat 88 tadinya. 88. Allah berfirman, wa qala Musa, berkatalah Musa. Karena ini dimulai dengan Rabbana, ya kita sebut berdoalah Musa. Atau mengadulah Musa. Ini mengadu sebetulnya. Mengadu pada Tuhan. Wa qala Musa, berkatalah Musa, Rabbana wahai Tuhan kami. Innaka sesungguhnya engkau ataita, kau telah memberikan, mendatangkan Fir'aun kepada Fir'aun wa mala'ahu dan para pemimpinnya, pejabatnya, zinatan wa amwala, perhiasan hidup dan harta kekayaan. Kita sebut saya di sini status sosial yang tinggi, kayak apa namanya, jabatan, wa amwala, harta benda, kekayaan. Nah, ini kita katakan bukan doa, tapi mengadu kepada Tuhan. Musa mengadu kepada Tuhan. Setelah menyaksikan pembantaian yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun memanfaatkan posisinya untuk menindas kaum mustadafin. Dan kita lihat Nabi Musa datang untuk menghentikannya. Ingat, Musa datang untuk menghentikannya. Dan apa kata Nabi Musa di sini? Wahai Tuhan kami, kamu sendiri, kita katakan saya bahasa Indonesia, bahasa kita. Kamu sendiri yang berikan kepada Fir'aun dan para pemimpinnya itu zinatan wa amwala, perhiasan dan kekayaan, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia ini. Artinya kekayaannya Fir'aun itu, ya Tuhan, dari kamu. Rabbana wa Tuhan kami, liudillu an sabilika. Perhiasan dan harta benda mereka itu, perhiasan dunia dan harta benda mereka, justru mereka, Fir'aun dan pejabatnya, digunakan untuk menyesatkan. Liudillu an sabilika. Digunakan untuk menyesatkan umat manusia. Kan berarti bahwa harusnya kalau berdasarkan pemahaman kita, harta benda dunia dan perhiasan dan harta benda dunia ini kita sebut saja dengan teknologi, macam-macam di sini, ilmu pengetahuan, sains dan teknologi,
saintek, harta benda, uang misalnya, kekayaan, harusnya kan digunakan untuk membimbing manusia. Jadi artinya ini harus ada, tetapi harusnya dimiliki oleh orang yang membimbing. Tapi ini Fir'aun justru menyalahgunakannya dengan liyudillu ansabilika. Mereka digunakan untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Rabbana wahai Tuhan kami, itmis ala amwalihim. Hilangkanlah, binasakanlah harta benda mereka. Washdud ala qulubihim. Dan tutuplah hati mereka, keraskan hati mereka. Maksudnya hati mereka tidak fleksibel lagi. Karena digunakan untuk menakut-nakuti manusia, menindas manusia. Sehingga fala yu'minu, mereka tidak beriman hatta sampai ya raul adzab alim, sampai mereka melihat atau menyaksikan atau merasakan adab yang pedih. Ini kata Nabi Musa. Jadi apa yang diminta Nabi Musa di sini? Itmis ala amwalih. Ya, hentikanlah harta benda mereka. Jadi kesimpulannya harusnya harta benda ini dimiliki oleh siapa? Orang beriman. Nah, harta benda dari mana kita dapatkan itu? Ya hasil jasa dan perdagangan. Apa yang diperdagangkan? Ya teknologi sekarang. Karena kalau memperdagangkan barang pertanian sekarang nilainya tidak seberapa. Tidak seberapa. Coba kita lihat beli apa namanya jual beras. Jual beras 1 liter atau 1 kilo lah. Jual beras 1 kilo. Itu nilainya katakanlah Rp20.000. Tapi coba lah beli handphone yang beratnya cuma 300 gram. Ya, yang iPhone misalnya itu kan cuma sekitar 300 gram atau 200 gram. Harganya 20 juta, bayangkan 20 juta. Satu 20 ribu, satu 20 juta, bayangkan 1.000 kali kan. Jadi kalau ingin mengumpulkan hartanya manusia banyak ya harus berikan nilai tambah, value added dengan cara meningkatkannya menjadi produk-produk teknologi. Karena itu yang dilakukan pemerintah sekarang dengan apa yang disebut dengan hilirisasi. Wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Apa kata Allah ini tadi yang kita lihat di sini? Allah berfirman, qad ujibat, sungguh ujibat dakwatukum. Permohonan kalian berdua yaitu Musa dan Harun dijabah, diperkenankan. Maksudnya Fir'aun akan dibinasakan. Fastaqima, maka kalian berdua sendiri istiqamalah. Artinya apa? Untuk mewujudkan ini Tuhan tidak ujuk-ujuk, tidak dengan serta-merta. Harus merupakan buah daripada tindakan kalian. Apa tindakan kalian supaya ini terijabah? Satu, fastaqima, tetaplah istiqamah, ya, membela orang kecil, orang tertindas, mustadafin. Kemudian wala tattabi'anil sabilal ladzina la ya'lamun. Ini kata-katanya. Jangan kalian berdua, kita mulai dari sini, yang berdua. Tattabi'an itu 2 orang. Janganlah kalian berdua mengikuti ittiba pada apa? Sabila, jalannya alladzina, orang-orang layak lamun yang tidak berilmu. Jadi kan jelas sekali di sini. La tattabi'ani sabila alladzina layak lamun. Sayang seribu sayang, kecintaan kita kepada pengetahuan sangat-sangat kurang. Jadi wala tattabi'ani sabila alladzina layak lamun. Jalannya orang-orang tidak berpengetahuan. Ya Al-Quran mengatakan begini, ya bukan saya. Al-Quran yang mengatakan begitu. Pentingnya pengetahuan itu kalau kita baca Quran itu luar biasa ya. Selalu begitu. Di dalam Al-Quran saja itu bicara pernikahan saja, cinta kasih sayang itu ditutup dengan berpikir, luar biasa kan itu. Ya. Nah, coba kita lihat di sini surat 30 ayat ini dijadikan pembuka undangan biasanya ya kalau ada undangan. Dimulai dengan wamin ayati, surat Ar-Rum ayat 21. Wamin ayati, dan diantara ayat-ayatnya tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, yaitu dia menciptakan kalian untuk kalian min anfusikum, dari diri kalian, azwaj, pasangan, azwaja. Untuk apa? Litaskunu, supaya kalian mendapatkan sakinah. Ilayya, kepadanya, wajah ala bainakum, dan menjadikan di antara kalian mawaddatan warahmatan. Di sini sakinahnya, di sini mawaddahnya, di sini rahmanya.
Jadi sebetulnya harusnya sih tidak cocok diterjemahkan samawa, tapi harusnya samara ya. Karena wah itu kan wahunya bukan rahmatnya. Sakinah mawaddah rahmah sebetulnya kan begitu. Nah, kemudian apa kata Tuhan penutupnya? Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu yaitu pernikahan yang melahirkan sakinah mawaddah rahmah, la ayatin, ada tanda-tanda, ada mujizat, ada tanda-tanda. Liqaumin, bagi kaum siapa? Iya tafakkarun, yang mau berpikir. Berpikir coba. Dapat kita bayangkan pernikahan sakinah mawaddah rahmah, di ujung-ujungnya tafakkur, tafakkar. Tafakkar ya tafakkar, berpikir. Jadi begitu artinya apa? Rumah tangga itu harusnya menjadi madrasah berpikir, bukan melenakan. Rumah tangga bukan untuk melenakan orang. Kalau melenakan orang ya dia akan tertimbun nanti oleh puing-puing peradaban. Kenapa? Karena runtuhan peradaban lain menimpa mereka. Para peradaban lain yang runtuh itu membangun yang baru, dia dapat timbunan dari sana. Gitu. Nah, inilah jemaah sekalian yang kita saksikan. Kalau kita lihat apa namanya gejala-gejala kita itu seperti itu. Dan ini mau perhatikannya lagi, hampir semua negara Islam mengalami stagnasi seperti ini. Stagnasi seperti ini. Nah, itulah sekedar apa namanya keluh kesah, apa namanya itu bukan keluh saya, apa namanya itu isi unek-unek, ya unek-unek pikiran melihat dunia Islam sekarang. Yang memenangkan Pakistan melawan India ya bukan Islam, tetapi teknologi dari Cina, pesawat tempur J-10-nya Cina. Ya. Nah, jadi ini sampai di sini pembahasan kita sebelumnya. Jadi kita akan pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu bab 6. Jadi tadinya itu bukan bab 6 ya, bab 2 ya, bab 5 tadinya. Kalau bagian pertama dan kedua itu di rahasia sholat ya, bab 6. Jadi metafisika mula sadra dan pengaruhnya terhadap filsafat Islam pada periode dinasti Qajar di Persia. Kita perlu sampaikan bahwa Mula Sadra itu hidup di zaman dinasti Safawi. Ya, dinasti pertama yang menjadikan Iran sekarang itu Syiah itu kan dinasti Safawi. Ingat, Iran tadinya itu bukan Syiah, Sunni juga. Karena dia adalah bagian daripada apa namanya? Bagian daripada dinasti Baghdad, ya, dinasti Abbasiyah. Pusatnya di Baghdad. Tadinya itu kan bagian daripada dinasti Abbasiyah. Sunni kan Abbasiyah itu. Lalu kemudian setelah Abbasiyah runtuh, baru keping-keping menjadi banyak dinasti-dinasti kecil. Salah satunya di Iran itu atau daerah Persia itu berdiri dinasti namanya Safawi. Nah, dinasti Safawi inilah yang menjadikan Persia itu sebagai masa resmi negara sampai sekarang. Nah, setelah dinasti Safawi runtuh, muncul dinasti Qajar. Dinasti Qajar. Setelah dinasti Qajar runtuh, berdirilah dinasti Pahlavi. Dinasti Pahlavi namanya. Yang disebut dengan Muhammad Reza Pahlavi, dinasti Pahlavi. Setelah dinasti Pahlavi runtuh, berdirilah Republik Islam Iran. Jadi runtuhnya dinasti Pahlavi dianggap sebagai runtuhnya seluruh dinasti kerajaan Persia sejak zaman 2500 tahun yang lalu. 2500 tahun itu dinasti-dinasti di Persia sering berganti, kemudian berhenti pada zaman dinasti Pahlavi, dan digantikan bukan lagi dinasti, tapi sistem wilayatul faqih, yang sekarang disebut dengan Republik Islam Iran. Itu kita sampaikan dulu, dinasti Qajar ini adalah sesaat sebelum dinasti Pahlavi. Dan ingat, dinasti Pahlavi itu rajanya cuma dua. Syahnya itu kan kalau di Persia namanya Syah. Syahnya cuma dua. Yang kemarin jatuh itu yang dijatuhkan oleh massa masyarakat, Imam Khomeini, namanya Reza Pahlavi. Pahlavi namanya itu. Nah, itu adalah anaknya. Bapaknya sebelumnya adalah dinasti Muhammad Pahlavi. Pahlavi itu adalah ayahnya. Dan dialah yang mengambil alih pembentukan runtuhnya dinasti Qajar dan menjadi dinasti Pahlavi. Jadi cuma dua.
Nah, jadi kita bicara tentang pada periode dinasti Qajar. Dinasti Qajar ini lumayan lama juga ya, dinasti Qajar itu. Dinasti Qajar itu, coba kita lihat di Google ya, dinasti Qajar ya. Dinasti Qajar. Dan dia 1789 hingga 1925. Jadi 200 tahun ya. Jadi 236 tahun. 236 tahun, lumayan lama. Jadi dinasti Qajar ini 236 tahun. Sejak 1925 runtuhlah dinasti Qajar dan digantikan oleh dinasti Pahlavi tadi. Jadi sejak 1925. Jadi paling singkat itu dinasti Pahlavi karena 1925 sampai 1979. 1978 lah resmi. 1978. 1975 sampai 78. Jadi cuma sekitar 53 tahun. Kalau dinasti Pahlavi cuma 53 tahun. Nah, jadi itulah. Nah, sekarang kita bahas sedikit ini. Meskipun literatur mengenai dinasti Qajar di Persia serta sejarah kehidupan keagamaan dan intelektualnya membanjir beberapa waktu terakhir, namun masih sedikit studi sistematis yang telah dilakukan di dalam bahasa Eropa, bahasa Inggris terutama, tentang tradisi filsafat Islam yang sangat aktif di dalam periode ini. Jadi sangat sedikit. Periode yang sangat berkaitan dengan perwujudan gerakan sosial dan keagamaan. Ketika kebanyakan akademisi pada saat sekarang cenderung menafikan tradisi pada dinasti Qajar. Jadi boleh dikata memang capaian di dinasti Qajar itu tidak banyak karena yang terjadi di dinasti Qajar adalah kelanjutan dari temuan atau sesuatu yang lahir pada dinasti Pahlavi, dinasti Safawi. Seperti tadi misalnya filsafat Mullah Sadra, itu kan lahirnya di dinasti Safawi. Safawi. Sedangkan dinasti Qajar tidak ada, kelanjutan saja. Jadi kalau ada ulama besar, pemikir besar dinasti Qajar itu adalah kelanjutan daripada dinasti Safawi. Seperti itu. Jadi makanya dikatakan di sini, ketika kebanyakan akademisi pada saat sekarang cenderung menafikan, menganggap tidak ada tradisi pada dinasti Qajar ini dengan menganggapnya seolah-olah tidak pernah ada. Jadi bayangkan itu 200 tahun dinasti Qajar berkuasa, oleh kata tidak ada capaian yang berarti juga. Tidak ada capaian yang berarti. Apa sebabnya? Karena melemah juga pengaruhnya Mullah Sadra. Nanti setelah dinasti apa namanya Safawi apa dinasti Pahlavi muncul, baru mulai muncul lagi ulama yang mengaktifkan ini pemikiran-pemikirannya Mullah Sadra seperti Imam Khomeini, ya Mullah Tabatabai, Alama Tabatabai, dengan murid-muridnya yang sahabrek seperti siapa Mustada Mutahari, ya, Batu Takir Sadar, kemudian Bahonar Bahesti dan beberapa Takimis Bayasdi, termasuk di dalamnya misalnya juga mempelajari Ali Syariati kayak gitu-gitu. Nah ini muncullah yang menggerakkan sosial, akhirnya kemudian lahirlah Jabul Islam Iran. Nah sekarang kita lihat mulai agak turun lagi sekarang. Ya, pemikir-pemikir besar jarang kita dengarkan lagi dari Persia. Kita masih bicara pemikir besar masih peninggalannya Imam Khomeini, peninggalannya Tabatabai. Sekarang yang ada misalnya sekarang adalah apa namanya Takmis Bayasdi itu kan muridnya Imam Khomeini, muridnya eh, Alamat Tabatabai, ya, seperti itu. Ketika kebanyakan akademisi pada saat sekarang cenderung menganggapnya tidak pernah ada. Beberapa di antara yang pernah membaca satu atau dua karya yang berasal dari tradisi terakhir filsafat Islam ini mempercaya bahwa karena dominasi ajaran-ajaran Mullah Sadra
filsafat Islam pada periode Qajar pada dasarnya merupakan kelanjutan, ingat seperti yang katakan tadi, kelanjutan dan pengulangan daripada ajaran-ajaran Mullah Sadar saja seperti itu. Boleh dikatakan tidak banyak. Sehingga kita lihat selama periode dinasti Qajar itu hampir tidak ada juga kontribusi Persia terhadap dunia. Misalnya sains. Yang kita sebut dengan sains Islam itu hanya terjadi pada saat dinasti Abbasiyah kebanyakan. Kita menemukan misalnya teori-teori matematika dari teori-teori matematika dari ulama-ulama pada saat itu ataukah ilmuwan-ilmuwan pada saat itu. Seperti misalnya algoritma. Algoritma itu kan ditemukan pada saat dinasti Abbasiyah, algoritma. Al-Khawarizmi kan itu. Ya. Jadi algoritma itu dari Khawarizmi. Jadi dengan demikian pada saat itu banyak sekali muncul teori-teori astronomi misalnya. Jadi maksudnya di sini intelektualitas yang berkembang pada kreativitas inovasi yang melahirkan teknologi. Nah itu justru sebelumnya. Ya. Jadi boleh dikata di zamannya di zamannya Qajar tidak ada hanya pemikir besar seperti Mas Sadra. Tapi belum turun juga, belum menjelma menjadi sebuah teknologi. Ya. Belum menjelma menjadi teknologi. Ya. Jadi namun pada kenyataannya filsafat Islam pada periode Qajar sangat beragam. Ya. Mulai dari para filosof yang mempertahankan metafisika Ibnu Sina. Ya. Ingat, beragam. Jadi beragam itu artinya terfragmentasi. Mulai dari para filosof yang mempertahankan metafisika Ibnu Sina. Metafisika Ibnu Sina itu artinya peripatetik. Sampai peripatetik Islam. Sampai kelompok Syaikhi yang menolak semua mazhab hikmah ilahi. Menolak filsafat teologi. Dengan mengembangkan hikmah mereka sendiri yang didasarkan hanya kepada ajaran-ajaran Imam Syiah. Nah, itu kan artinya ingat, jadi sampai pada tingkat menolak hikmah ilahi, menolak filsafat. Sampai pada tingkat itu. Ya. Ada yang cuma mempertahankan Ibnu Sina, metafisika Ibnu Sina, hikmah ilahi, dengan mengembangkan hikmah mereka sendiri yang didasarkan hanya pada ajaran-ajaran Imam Syiah. Dan itu kembali lagi seperti sekarang ini hanya masalah sebetulnya sih menurut mereka Imam Syiah, karena sebetulnya kalau dari Imam Syiah itu sebetulnya menganjurkan orang berpikir. Ya, seperti itu. Jadi ajaran-ajaran Imam Syiah. Jadi dipersempit. Ya, seakan-akan Islam itu hanya berhenti di situ saja, berdoa, menangis pada saat Muharram. Ya, seperti itu saja. Tidak ada ikhtiar yang berarti. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Ya, Iran pun nanti menjadi objek penjajahan juga, kan Iran pernah dijajah juga. Begitu. Yang mengherankan itu juga Mas Kaiser Bage ya, bahwa justru negara yang tidak terjajah di dunia itu justru negara Buddha. Ingat, di Asia Tenggara itu semua dijajah. Indonesia sama Belanda cukup lama, Malaysia, Singapura sama Inggris, Vietnam, Perancis, dan beberapa negara di Asia Tenggara itu pernah dijajah Perancis. Ya, Filipina, Amerika Serikat, pernah dijajah sama Amerika. Tapi ada satu negara yang tidak terjajah di Asia Tenggara, yaitu Thailand. Negara yang beragama Buddha. Ini satu-satunya negara yang tidak dijajah. Yang lain di Timur Tengah dijajah semua. Dan dijajah kan berarti tidak memiliki kemampuan. Apa yang menyebabkan mereka bisa menjajah kita? Sederhana kan, mereka memiliki kekayaan pengetahuan. Mereka bisa menciptakan bedil, senjata yang canggih. Kita tidak punya. Indonesia melawan dulu Belanda pakai bambu runcing, golok. Mereka sudah punya senjata yang sangat canggih. Sehingga kemudian kita lihat penjajahan di Asia Tenggara itu lebih banyak dihentikan secara tidak langsung oleh Jepang sebetulnya. Ketika Jepang mengalahkan sekutu,
di Asia Tenggara, akhirnya kan Belanda, Inggris bertepuk lutut disikat sama Jepang seperti itu. Ya. Nah, jadi itu yang merupakan. Jadi Jepang lah memberikan hikmah di balik semua kita ini. Karena dengan Jepang, maka kemudian Sekutu keluar, kemudian Jepang masuk, kemudian Jepang dikalahkan lagi setelah 3 tahun perang Pasifik itu, lalu kemudian Jepang lagi yang bertekuk lutut, terjadi kekosongan kekuasaan, kalau di Indonesia dimanfaatkan untuk merdeka, kan begitu sebetulnya. Ya, jadi inilah, apa soalnya? Karena kita tidak punya teknologi apa-apa. Teknologi apa-apa. Kita kemudian belakangan bisa mengalahkan Jepang Belanda. Jadi ketika Jepang sudah keluar, kita menyatakan merdeka tahun 45, tapi Belanda masuk lagi. Makanya versi Belanda itu Indonesia merdeka tahun 49 pada saat penyerahan kedaulatan. Nah, pertanyaan kenapa kok bisa tiba-tiba Belanda kalah di Indonesia pada periode kedua ini setelah Jepang? Sederhana sebabnya, yaitu karena apa namanya, ini berisik nih orang di luar jadi membuat mengganggu pikiran ini. Ya, mungkin ditulis di situ, yang di luar jangan berisik, mengganggu konsentrasinya Pak Ustadz. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi apa namanya, apa tadi ya saya bilang, berisik soalnya. Mungkin Bapak Ibu coba tulis di chat, ini ada berisik-berisik di luar. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi apa ya, Lea hilang ini konsentrasinya. Nah, jadi tadi Jepang kemudian kalah, masuklah Sekutu, Sekutu membonceng Belanda. Kemudian Belanda bisa dikalahkan, kira-kira kita 49. 9 kan berarti 4 tahun setelah Indonesia menyatakan merdeka, dan baru Belanda melakukan penyerahan kedaulatan. Ya, kenapa Belanda kok tiba-tiba kalah? Padahal kan dia datang dengan persenjataan yang hebat. Jawabannya sederhana, yaitu adalah, saya tunggu dulu di depan ini, berisik. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita teruskan. Nah, jadi tadi eh, Belanda tadi memberikan kedaulatan kepada Indonesia, penyerahan kedaulatan tahun 49. Pertanyaan kenapa kira-kira? Ya, karena dibantu sama Amerika di PBB. Terus kemudian apa maunya Amerika Serikat? Ya, lihatlah, yaitu karena di Indonesia ada apa namanya? Di Indonesia ada cadangan emas, salah satu cadangan emas terbesar ini yaitu di Papua itu. Kan begitu. Ya, makanya ketika Soekarno tidak menyerahkan itu, ya habis, Soekarno habis. 49, 14 tahun, apa namanya, 15 tahun, 16 tahun kemudian udah habisnya Soekarno turun. Naik Orde Baru sejak saat itu Papua digarap, Freeport. Hebatnya ini adalah cadangan emas terbesar di dunia, tetapi ya, tetapi mohon maaf, Indonesia itu tidak punya sama sekali stok emas di bank sentralnya. Nah, lucu kan, Indonesia memiliki, di buminya memiliki cadangan emas terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di dunia. Itu baru di Papua, belum lagi yang di Nusa Tenggara melalui Newmont itu. Tetapi Indonesia sendiri pemerintahnya nggak punya stok emas yang cukup. Itu sebabnya tidak bisa melawan dominasi dolar. Karena bisa melawan dominasi dolar itu kalau kita punya stok emas yang banyak. Kenapa Cina bisa begitu kuat? Itu Cina rajin sekali beli emas, ya, untuk dijadikan sebagai cadangan, semacam cadangan devisa. Kalau jemaah sekalian dengarkan informasi belakangan ini, salah satu pembeli surat berharga bond Amerika itu adalah Cina, bersama dengan Jepang. Tapi paling banyak Cina, sampai sekian triliun US dollar. Tetapi apa yang terjadi kemudian belakangan ini, Cina mulai setelah melihat posisi Amerika sudah mulai tidak stabil ekonominya, mulai menjual satu-satu bondnya, surat berharganya,
uangnya dipakai membeli emas, menumpuk emas, nah seperti itu. Jadi jangan heran juga sekali kalau belakangan itu emas itu mulai tinggi sekali harganya, sampai sudah hampir 3.000 US dollar per troy ounce, ya seperti itu. Nah, jadi ini artinya apa Mas Kezal? Ini kan ironi bagi negara seperti Indonesia. Ya, dia punya cadangan emas dan belum lagi dengan cadangan yang lain seperti minyak atau batu bara, uranium, juga litium itu banyak, tetapi penduduknya adalah 60% di bawah garis kemiskinan versi Bank Dunia yang terakhir. Bayangkan itu. Ya, 60% di bawah garis kemiskinan. Malaysia tetangga kita cuma 1,3% versi standar Bank Dunia terakhir. Ini kan memperhatikan. Dan bukan hanya Indonesia, negara-negara muslim dunia rata-rata begitu. Nah, kalau bahasa kasarnya dikadali. Kata-kata dikadali itu kan berarti memang kualitas kita, mohon maaf bahasa kasarnya kadal. Dikadali kan dari kata dasarnya kadal. Kadal itu artinya tidak bisa berpikir, tidak memiliki kemampuan intelektual. Nah, seperti itulah. Ini kita sampaikan supaya kita apa namanya, saya negara ini Dimas Geser Bahagia adalah negara yang penghasil minyak, salah satu penghasil minyak dulu yang besar. Kemudian yang kedua adalah negara ini termasuk masih miskin. Tadi 60% rakyatnya masih di bawah garis kemiskinan. Yang dikirim ke berbagai negara itu adalah pencari tenaga kerja bawah, ya, pembantu rumah tangga, sistem rumah tangga. Kemudian pada saat yang sama negaranya miskin, tetapi apa yang terjadi? Transportasinya paling mahal. Tadi kita bicara tentang di grup tentang tiket pesawat termahal di dunia itu di Indonesia. Yang di atasnya cuma satu, itu Brasil. Bayangkan di dunia termahal. Padahal masyarakat miskin. Aslinya kan kalau miskin harusnya murah, tapi ini kan mahal. Ya. Lebih mahal dari Jakarta ke Makassar daripada Jakarta ke Singapura atau Penang. Padahal jaraknya sama, 2 jam perjalanan. Ya. Luar biasa. Kenapa? Ya itu tadi. Salah satu penyebabnya adalah harga bahan bakar yang tinggi after. Kok bisa? Ya itu tadi. Tata kelola. Tata kelolanya yang tidak benar. Apa yang menyebabkannya nih? Yaitu kemampuan intelektual. Jadi cuma saya terbahagia kembali lagi. Nah ini terjadi juga pada zaman itu base ya. Jadi kita lihat di sini bahkan di kalangan Syiah sendiri yang mereka bikin anti terhadap mazhab hikmah ilahiyah, filsafat ketuhanan, bayangkan. Dan sampai sekarang ada, kita rasakan sampai sekarang tidak sedikit orang Syiah termasuk yang masuk Indonesia tidak suka filsafat. Padahal yang menjadikan Iran menjadi Republik Islam Iran itu yang menyebabkan Syiah dikenal seluruhnya adalah ulama filsuf seperti Imam Khomeini, Tabatabai, ya, Murtada Mutahari, siapa yang tidak mengenal mereka semuanya ini. Tiba-tiba Islam yang masuk adalah Islam yang kalau istilah lainnya itu kayak ahbari. Ya, ya. Bahkan Sapsiwari, pembela Mullah Sadra yang paling termasyhur pada periode ini, harus mempertahankan metafisika Sadrian secara terus-menerus. Bayangkan. Jadi bayangkan itu orang seperti Sapsiwari. Sapsiwari ini ulama besar Sapsiwari. Dan dia adalah penerus daripada Mullah Sadra. Diserang terus-menerus oleh apa? Ulama-ulama yang akhbari ini, bukan usuli, akhbari. Seperti itu. Nah, ini fakta yang kita lihat. Ini karena bukan saya bilang Pak Wia, ini kita baca buku mulai saya apa sih. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Nah, ketika kemudian sudah mulai turun di Iran itu semangat untuk apa namanya belajar filsafat seperti ini apa yang terjadi kita lihat? Terjadi kelemahan juga. Ya. Jadinya proses pelemahan dari dalam itu kalau kita lihat. Ya, orang-orang di Iran itu ya sudah semakin sedikit yang mengikuti pemilu, yang ikut pada rahbar semakin sedikit seperti itu kalau kita lihat. Ya. Nah jadi dia aja masuknya terbahagia. Karena begitu turun semangat intelektual, otomatis nantinya akan ikut di situ hanya orang-orang yang mohon maaf bahasa kasarnya malas berpikir, sementara dunia modern itu adalah sebuah peradaban kompetitif. Ya. Karena di peradaban modern ini yang dibutuhkan adalah apa namanya keunggulan kompetitif, ya. Bukan keunggulan komparatif, bukan komparatif advantages, tetapi kompetitif advantages, ya, seperti itu.
Jadi keunggulan kompetitif, bukan keunggulan komparatif. Jadi bahkan Sapsiwari sendiri, pembela mula sadra yang paling termasyhur pada periode ini harus mempertahankan metafisika sadrian secara terus-menerus di hadapan para penentangnya. Di hadapan para, jadi kerjanya sepanjang masa, waktunya adanya habis untuk melawan orang-orang dalam sendiri. Ulama juga yang ajaran Imam Syiah ini, ya, yang anti terhadap hikmah ilahiyah, sampai mereka mengharamkan filsafat. Dan itu yang kita rasakan sekarang di masyarakat Ahlul Bait. Ya. Mengharamkan filsafat. Ketika mengharamkan filsafat, apa yang bisa kita ujungnya? Gampang tadi, malas berpikir. Ketika masyarakat komunitas muncul adalah komunitas yang malas berpikir, ya pasif kan? Malas berpikir menjadi pasif. Ya, kerjanya hanya menunggu, meminta saja. Dan kita lihat sekarang, oh maaf ya, komunitas meminta-minta. Hampir tidak ada undangan dan tidak ada nomor rekening di dalamnya. Tidak ada kreativitas. Jadi sedikit minta sana, minta sini. Sana bikin pertemuan, minta ini. Pokoknya minta. Kreativitas, inovasi itu tidak ada. Nah inilah sebetulnya yang mengalami degradasi kalangan. Karena sudah dilihat ini. Ingat yang kita sampaikan ini bukan dari saya, ini kita hanya meneruskan pembahasan daripada buku ini. Nah, jadi bahkan Sapsiwari sekalipun yang merupakan pembela terkenal Mullah Sadra dan karya-karyanya nanti Imam Khomeini, karya-karyanya Tabatabai itu banyak mengambil dari Sapsiwari. Karena Sapsiwari boleh dikatakan walaupun tidak ketemu dengan Mullah Sadra, tetapi dianggap sebagai juru bicaranya Mullah Sadra di abad modern. Itu Sapsiwari. Jadi Mullah Sadra, Sapsiwari, pembela Mullah Sadra yang sangat masyhur pada periode Qajar, harus mempertahankan metafisika sadrian, metafisikanya Mullah Sadra, secara terus-menerus di hadapan para penentangnya. Luar biasa. Ini ada kutipannya nih, ya, kutipannya kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Ya. Dua tadi kita lihat. Sebagai contoh, ini Syarh Iman Zumah ini karyanya Sapsiwari. Syarh Iman Zumah. Ketika memberikan bukti tentang gradasi wujud menurut Mullah Sadra, dia menulis, semua yang kami dengar dari orang-orang yang semasa dengan kami hanyalah pendapat yang menyesatkan. Ini sampai seperti itu. Semua yang kami dengar dari orang-orang yang semasa dengan kami, maksudnya dengan Sapsiwari, ya, hanyalah pendapat yang menyesatkan. Karena kebingungan dalam membedakan antara konsep dan objek yang mereka maksudkan. Karena ini menunjukkan ketidakmampuan berpikir, tidak bisa membedakan antara konsep dan objek. Ya. Yang diserap objeknya, bukan konsepsinya, kan begitu. Antara konsep dan objek yang mereka maksudkan. Ya. Ini ditulis oleh Isuzu, Toshihiro Isuzu, ini asli nama aslinya. Ya. Dalam bukunya The Metaphysics of Sapsawari. Ini mengutip Sapsawari. Karena ini kan membahas tentang metafisikanya Sapsawari, Mogage, dan Isuzu. Nah, jadi seperti itu Jemaah sekalian. Jadi inilah kalau kita perhatikan. Nah, tapi itu tadi, ya mohon maaf ya, sehingga sekarang yang masuk ke sebagian masyarakat kita itu cenderung yang pasif kayak gitu. Ya. Dan ingat, camkanlah baik-baik, tidak akan pernah bisa maju komunitas kalau hanya itu. Kalau komunitas seperti itu yang malas berpikir, itu apa artinya? Sama dengan mendorong mobil mogok. Ya, mobil mogok. Mobil tidak jalan, mesinnya didorong. Sekuat-kuatnya kita mendorong, yang nggak bisa sampai puluhan kilometer kan. Apalagi ribuan kilometer, apalagi menyaingi pesawat. Nggak mungkin. Ya. Sama dia mendorong. Jadi waktu kita habis untuk mendorong mobil mogok.
Kenapa? Karena di atas itu penumpang-penumpang di atas ya nggak punya kemampuan untuk memperbaiki mesin mobil, ya mesin mobil. Jadi mobilnya mogok. Nah kayak gitu gitulah. Nah, ini yang dilakukan di Sapsiwari juga dan diabadikan di dalam buku ini tadi. Ya. Dalam buku The Metaphysics of Sapsiwari. Ya. Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa ajaran-ajaran metafisika Mula Sadra tetap menjadi pusat kehidupan intelektual dinasti Qajar di Persia. Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa ajaran-ajaran metafisika Mula Sadra tetap menjadi pusat kehidupan intelektual dinasti Qajar. Walaupun diserang kiri kanan. Diserang kiri kanan. Sampai pada tingkat ketika masuk dinasti Pahlavi pun masih seperti itu. Cobalah baca kembali kehidupan biografinya Imam Khomeini yang ditulis oleh anaknya Ahmad atau Mustafa Imam Khomeini. Yang menjelaskan bagaimana ayahnya ketika pertama kali masuk ke Qum mengajarkan filsafat itu hampir semua ulama di sana menentangnya. Sampai diceritakan di situ ketika gelas yang dipakai Imam Khomeini itu tidak ada yang mau pegang, bayangkan, karena dianggap itu mengajarkan filsafat sama dengan melakukan perbuatan tersesat. Menurut informasi sampai ketika revolusi Islam pun hanya sekitar 40% ulama yang mendukung Imam Khomeini, bayangkan. Jadi pendukung Imam Khomeini mayoritas dari mana? Ya dari luar, dari masyarakat umum. Kita tahu bahwa banyak ulama pada saat itu yang menentang Imam Khomeini. Baca saja sejarahnya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia. Padahal Imam Khomeini yang punya kontribusi apa yang membuat bela sekarang Palestina luar biasa. Melahirkan sekarang Revolusi Islam Iran yang menyebabkan adalah kebanggaan bisa berdiri tegar menghadapi dominasi Barat. Ya. Nah, jadi kita lihat. Namun yang tak dapat dipungkiri bahwa ajaran-ajaran metafisika Mula Sadra tetap menjadi pusat kehidupan intelektual yang Qajar di Persia. Metafisika Mula Sadra juga menempati posisi sangat penting, bukan hanya bagi para pengikutnya, tetapi juga bahkan bagi penentangnya. Artinya bahwa dengan menentangnya mereka harus berpikir, mereka harus membaca. Sebagaimana yang dapat dilihat dalam karya-karya Syekh Ahmad Ahsa'i. Ahsa'i. Jadi kita lihat sini Ahsa'i ini adalah pendiri daripada gerakan Syaikhi. Sayyid Muhammad Bab ini. Pendiri Babisme. Seperti itu. Untuk memahami arus utama, jadi Syaikhi dan Babisme ini adalah gerakan anti filsafat. Ya. Untuk memahami arus utama filsafat keagamaan pada periode Qajar ini, adalah penting untuk memahami prinsip-prinsip dasar bangunan metafisika Mula Sadra yang tak terbandingkan. Termasuk pengaruhnya terhadap kelompok yang menerimanya secara keseluruhan, atau hanya sebagiannya saja, maupun terhadap golongan yang menolaknya karena satu alasan tertentu maupun karena alasan yang lain. Banyak guru tradisional filsafat Islam di Persia yang hingga saat ini menganggap Mula Sadra sebagai metafisikawan yang paling terkemuka. Tapi ingat, filsafat, ya, guru tradisional filsafat Islam. Di banyak guru tradisional filsafat Islam, ingat, filsafat Islam. Ya. Banyak guru tradisional filsafat Islam di Persia yang hingga saat ini menganggap Mula Sadra sebagai metafisikawan yang paling terkemuka. Dan tentu saja pandangan ini disampaikan oleh banyak tokoh setelah tulisan-tulisan Mula Sadra tersebar pertama kali pada masa dinasti Safawi. Ya. Di dinasti Safawi itulah Mula Sadra. Jadi Mula Sadra ini adalah di dinasti Safawi. Ya. Mula Sadra ini adalah di dinasti Safawi. Bukanlah hal yang berlebihan jika dikatakan bahwa di dalam sejarah filsafat Islam tidak ada tokoh satupun yang pernah menjelaskan metafisika secara terperinci,
sistematis, dan pada saat yang sama juga sangat mendalam. Dapat kita bayangkan kalau orang seperti Mullah Sadra diperbanyak, di cloning di mana-mana. Ya nggak usah lah setara, tetapi pemikirannya terkloning kemana-mana. Masuk di semua komunitas-komunitas Ahlul Bait misalnya, atau ke Islam. Oh, itu luar biasa, dahsyat. Dahsyat itu. Kalau bom atom saja bisa memporak-porandakan, bom atom itu kan masih fisik. Bagaimana kalau pemikiran Mullah Sadra yang non-fisik? Ya. Satu orang Imam Khomeini bahkan berdua sebetulnya. Jadi Imam Khomeini itu bisa dikatakan cuma berdua dengan Mullah Sadra. Sama Mullah Sadra. Tabatabai. Alamat Tabatabai berdua itu. Ini guru kembar ini. Ya. Yang kemudian melahirkan revolusi Islam. Bayangkan dua saja. Nah, nanti Mutahar itu kan murid apa? Mutahar itu kan muridnya. Yang muridnya mereka ini. Tapi penggeraknya di sana itu cuma dua. Imam Khomeini dan Alamat Tabatabai. Seperti itu. Nah, jadi jika dibandingkan dengan Ibnu Sina, penjelasan Mullah Sadra tentang ilmu-ilmu ilahiyat, ilmu ketuhanan, filosofi, adalah lebih mendalam. Ya, jadi bahkan dibandingkan Ibnu Sina saja, Mullah Sadra lebih mendalam. Ya. Ibnu Sina membahas juga ini. Ya, Ibnu Sina membahas juga. Dan penjelasan Mullah Sadra tentang ilmu hayat itu adalah lebih mendalam. Ya. Jadi ini Mullah Sadra. Mullah Sadra inilah yang lebih mendalam. Ya. Jadi jika dibandingkan dengan Ibnu Sina, penjelasan Mullah Sadra tentang ilmu hayat adalah lebih mendalam. Gnostik. Ya. Lawannya gnostik itu adalah agnostik. Ya. Yang tidak bertuhan itu tidak beragama, saya agnostik. Dan lebih luas. Ya. Jadi pembahasan Mullah Sadra itu lebih mendalam, gnostik ya, mencakup masalah-masalah ketuhanan, dan lebih meluas. Ya. Meskipun tentu saja penjelasan Ibnu Sina tentang ilmu tabiiyat, filsafat alam, lebih lengkap. Jadi kalau Ibnu Sina tentang filsafat alam lebih lengkap. Jadi filsafat alam nanti mengantarkan kepada sains. Ya. Karena seperti yang terjadi pada Aristoteles. Aristoteles itu adalah penganut filsafat alam yang pengetahuan sains berkembang pada zamannya. Aristoteles itulah yang pertama kali menulis tentang taksonomi misalnya. Jadi tentang ilmu-ilmu tabiat atau filsafat alam. Lebih lengkap dibandingkan dengan penjelasan Mullah Sadra. Dan jika dibandingkan dengan Ibnu Arabi, penjelasan Mullah Sadra tentang metafisika adalah lebih sistematis dan berkelanjutan. Yang pada banyak kondisi menggabungkan cahaya ilham, ya kalau masalah nabinya wahyu, yang sesekali terputus, yang mencirikan doktrin-doktrin guru dan mursia. Guru dari mursia maksudnya, guru dari mursia. Jadi, siapa guru dari mursia? Ibnu Arabi. Mursia ini adalah daerah Spanyol. Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi itu adalah lahir dan besar di Spanyol. Jadi kalau Ibnu Arabi itu dari Spanyol, Ibnu Sina dari Baghdad, ya, di situ. Di Spanyol itu melahirkan tokoh besar Ibnu Arabi. Sebelumnya ada orang seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun kan dari Spanyol juga. Kalau apa namanya, Ibnu Khaldun terkenal dengan bukunya Muqaddimah. Ya. Nah, jadi guru dari Mursyid itu adalah Ibnu Arabi. Menjadi ajaran yang tenunannya lebih sempurna. Nah, jadi kalau gitu. Jadi makanya kita sudah bahas sebelumnya bahwa Mullah Sadra itu berdiri di atas kakinya siapa? Kakinya kakinya Ibnu Arabi dan Ibnu Sina, bahkan tiga, yaitu Ibnu Arabi, Ibnu Sina, dan siapa yang satu yang cahaya, yaitu tiga tuh. Ya. Di tiga, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Arabi, dan yang satunya lagi lupa yaitu Isyraqiyah. Ya, Isyraqiyah itu artinya aliran cahaya memancar, doktrin cahaya. Nah, jadi tiga. Nah, jadi di atas itulah kemudian terbangun sintesis ajaran sempurna. Jadi sintesis sempurna pada Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra menjadi sempurna di situ ya. Sempurna.
Chandra. Jadi sempurna di sini. Saya kira inilah pembahasan kita pada hari ini jemaah sekalian, karena waktu sudah lewat. Ini hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 10, 25. Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang tentang Mula Sadra itu memberi ilham pada penentang-penentangnya itu bagaimana Ustadz? Ya kan kalau kita ingin menentang sesuatu kan harus kita baca juga kan. Oh ya, Enggak mungkin ditentang sesuatu kalau tidak dibaca. jadi malah mencerahkan ya? Bukan mencerahkan, tetapi menjadilah pembahasan mulasada dikenal orang gitu. Oh ya, ya. Baik Ustadz, terima Nah, kasih. ya kalau tidak diperbincangkan ya tidak dikenal orang. Diperbincangkan itu kan diantaranya penentang. Ya, 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 ya. makanya itu kan di masyarakat sekarang, terutama di masyarakat demokrasi, banyak orang supaya tetap eksis selalu menciptakan kontroversi. Kontroversi dibuat supaya diikuti. Semakin banyak orang menentang, semakin ramai jadinya. Semakin ramai, semakin banyak dikenal, semakin popularitasnya naik. Seperti itu. Jadi dari zaman dulu juga mendompleng popularitas sudah ada ya Ustadz ya? Tidak ada kayak gitu-gitu ya. Artinya memang itu bukan dompet, memang begitu sifatnya orang. Cuma itu diuntungkan dalam demokrasi. Pada saat itu enggak diuntungkan siapa, karena tidak demokrasi. Paling Mullah Sadra cuma dikenal saja, tapi yang membaca tidak banyak juga, cuma dikenal, wah dan mana Mullah Sadra ya, kira-kira gitulah. Yang dulu kita tidak kenal, contohnya misalnya di Indonesia tadinya kita tidak kenal misalnya Pak Kunto misalnya, tapi begitu dipindahkan terus dibalikin lagi kamu jadi terkenal. Pak Kunto nanya Pak Trisutrisno kamu gitu. Nah, siapa yang kenal tadinya Pak Kunto kamu gitu, walaupun dia jenderal bintang 3, tapi dengan dikontroversikan menjadilah dikenal. Nah kayak gitu gitulah. Oh, Dan kalau sekarang dikenal begitu ada untungnya. Apa untungnya? Ya dia bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, gubernur nantinya. Kenapa? Karena dia banyak dikenal orang. Karena basis demokrasi adalah popularitas. Itulah kekurangannya demokrasi sebetulnya. Karena popularitas ya bukan kualitas. Ingat, demokrasi bukan popularitas tapi kualitas. Itulah sebabnya justru orang seperti Mahbubani, orang seperti Joseph Stiglitz yang pernah pemenangan Nobel itu mengatakan bahwa American demokrasi itu justru tidak demokratis, tidak meritokrasi, tetapi plutokrasi. Sebaliknya Cina yang komunis justru dia meritokrasi dan tidak plutokrasi. Itu pengakuan ilmuwan dulu itu. Profesor Kishore Mahbubani ini adalah ilmuwan dari Singapura, guru besar dalam bidang ekonomi. Joseph Stiglitz pemenang Nobel malah. Nah, apa yang disebut dengan meritokrasi dan plutokrasi? Kalau di plutokrasi, kalau yang di meritokrasi dulu itu adalah aktivitas di sebuah negara itu dipegang oleh rakyat. Kalau bahasa Inggrisnya itu from the people, by the people, and to the people. Sedangkan kalau dalam plutokrasi seperti di Amerika, from the 1%, by the 1%, and to the 1% at the top. Ya, jadi negara itu hanya diatur oleh orang yang 1%, dari yang 1%, oleh yang 1%, untuk yang 1% yang di puncak struktur sosial, begitu. Nah, jadi ini yang terjadi. Itulah kekurangan demokrasi sebetulnya. Nah, pada zaman Mullah Sadra, tentu keuntungan itu tidak ada pada Mullah Sadra kecuali nama saja, nama dikenal. Tapi keuntungannya nggak ada apa-apa, karena dia tetap tidak bisa jadi pejabat seperti itu. Ada lagi sebelum kita lanjut? Salam Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak Burhan. Okey, di sini tadi ada yang kita ketahui bahawa filsafat Islam pada period Qajar itu yang sangat beragam, ya kan? Ya. Ada yang kelompok dinamakan Syaikhi itu menolak pandangan-pandangan itu, bahkan menolak semua mazhab hikmah ilahiyah. Bahkan setelah menolak, dia sendiri yang mengembangkan hikmah itu dan hanya bersandarkan kepada ajaran-ajaran Imamiyah, Imam Syiah lah gitu. Ya. Jadi di sini itu apakah kelompok ini lebih
rasa selamat dengan mengikuti ajaran-ajaran Imam Syiah ketimbang daripada filsafat yang mungkin tidak ada sandarannya, Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz itu. Baik, terima kasih. Jadi itu adalah pengakuan mereka ya, hanya mengikuti imam-imam Syiah. Karena bagi mereka itu kan Imam Syiah tidak pernah mengajar di perguruan tinggi, tidak pernah mengajarkan filsafat, yang diajarkan cuma fikih-fikih misalnya kayak gitu. Makanya mereka yang ngajaran Saihi dan Babisme ini lebih banyak kembali ke situ, bicara tentang pokoknya yang namanya orang Syiah itu kata dia, bagaimana caranya sholat di atas batu, sujud di atas batu, menghidupkan Asyura, menangis, sama sebatas itu aja. Perjuangan sosial tidak ada, ya, apalagi sampai menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada. Nah, seperti itu. Karena bagi mereka ini bahwa nanti yang menyelesaikan semua kekurangan ini adalah imam zaman, gitu. Jadi kita ini menjalankan aja, rajin baca doa tawasul kalau hari Selasa malam, pagi-pagi baca doa Ahad, hari Jumat baca doa nutbah misalnya, Kamis malam baca doa doa Kumail, seperti itu. Afwan, Ustaz. Jadi dengan dikata mereka kelompok ini tidak berani untuk mengikuti sebuah pengembangan akal yang katakan yang metafisika Ibnu Sina yang amat berguna sehingga sekarang di sini, Ustaz. Betul sekali. Jadi kesimpulan mereka tidak punya kontribusi sosial dan ilmu pengetahuan. Ya, bagi mereka kita aja mengamal, pokoknya menjadi orang Syiah bagi dia ya cukup rajin sholat 5 waktu, sujud di atas batu pakai cincin, kemudian memperingati hari Asyura, menangis di sana, sampai begitu saja. Ya, tidak perlu ikut-ikut membicarakan hal-hal yang sifatnya sosial. Jadi pada saat itu kontribusi mereka kepada masyarakat hampir tidak ada. Ya, itu yang menyebabkan tadi pada dinasti Qajar itu tidak ada kontribusi Syiah juga terhadap masyarakat, bahkan menjadi terjajah juga, kan pernah dijajah sama Rusia, sama Jerman, kan gitu. Ya. Jadi akhirnya seperti itu adanya mereka. Nah, jadi inilah yang menyebabkan perlawanan itu muncul setelah lahirnya ulama-ulama yang meneruskan kembali ajaran Mullah Sadra melalui Sapsiwari tadinya, yaitu Imam Khomeini, gitu. Imam Khomeini dengan teman-temannya, terutama berdua dengan Allama Tabatabai, seperti itu. Baru kemudian ini tercerahkan lagi kemudian. Ya, kalau kita baca misalnya Murtada Mutahari, siapa saja yang pernah baca Murtada Mutahari? Itu Murtada Mutahari nggak pernah bicara tentang masalah-masalah ritual. Yang dibicarakan adalah bagaimana membela masyarakat dari serangan-serangan ajaran komunisme, ateisme. Tapi bukan memfatwakan ateisme haram, tetapi menjelaskan di mana kekurangan ateisme itu. Apa akar pemikiran ateisme? Akar pemikiran ateisme kata Tabatabai adalah materialisme. Dia terangkan di mana kekurangan materialisme dan bisa menjelaskan tentang kekurangan atau cacat materialisme itu dengan filsafat Mullah Sadra, seperti itu. Pokoknya kita baca karya-karya Murtada Mutahari yang begitu banyak, itu berkaitan dengan sanggahan-sanggahan terhadap filsafat materialisme. Seperti bukunya Sejarah dan Materialisme dan Sejarah. Ya, banyak lagi Manusia dan sebagainya. Keadilan ilahi itu berbicara tentang keadilan. Ya, yang kita tahu bahwa sampai sekarang ini yang berbicara tentang keadilan itu besar itu baru dua teori keadilan itu. Baru Socrates atau Plato dengan John Rawls. Ya. John Rawls itu belakangan ini orang Amerika. Dalam buku yang terkenal itu The Theory of Justice. Ya. Itu baru dua itu. Ya, bagaimana bisa menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau bagi mereka ini nggak perlu kita bicara itu, nanti urusannya Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti datang menyelesaikan semuanya. Kata Murtada Mutahari yang membuat masyarakat Iran itu bangkit, yang namanya menanti Imam Mahdi itu bukan berarti tidur, bukan berarti pasif. Ya. Maka lahirlah istilah dari Murtada Mutahari itu adalah penantian aktif, bukan penantian pasif. Ya, bahwa itu nanti Imam Zaman menyelesaikan semuanya, tapi kita harus aktif. Ya, kita harus aktif.
Kata-kata Murtada Mutahari itu ibarat menunggu Imam Zaman itu ibarat hidup dalam kegelapan. Ya, kita hidup dalam kegelapan itu tetap harus satu, menciptakan pelita, menciptakan lampu untuk dinyalakan. Jangan berpikir, oh nggak usah bikin lampu, kan besok matahari ada. Itu salah kata Murtada Mutahari. Jadi malam itu kan ada, nyata. Maka kita harus bikin lampu, bikin pelita. Ya. Yang kedua, malam itu biasanya dingin. Kita harus bikin selimut, kata uh, Mutahari. Nah, itu penantian aktif namanya itu. Jadi walaupun kita menanti datangnya matahari pagi, itu Imam Zaman, ya kita harus menyelesaikan masalah kita di tengah malam yang dingin, yaitu bikin selimut. Kita pakai selimut, ya. Kita bikin pelita, nyalakan lampu. Walaupun lampu yang kita nyalakan tidak seterang daripada matahari, tapi dibutuhkan di malam hari. Nah, itu kata-kata itu kemudian membekas di kalangan masyarakat Iran pada saat itu untuk melakukan perlawanan terhadap Reza Pahlavi. Kita harus aktif, seperti itu. Nah, sayang dalam belakangan ini semangat Murtada Mutahari ini mulai redup. Kembali lagi seperti si Asyaikhi tadinya, ataukah saya sebutkan akhbari, doa-doa, minta-minta di mana-mana, seperti itu. Salah ada cara minta-minta, ya minta-minta. Hanya mental apa yang bisa kita dapatkan dengan menciptakan majelis-majelis yang kerjanya cuma minta-minta, ya, tidak kreatif. Harusnya kan kreatif. Ya. Nah, inilah yang terjadi sampai sekarang ini. Bagaimana menjadi agent of social change? Kan menjadi agent of social change, menjadi agen perubahan sosial itu kalau kita kreatif, inovatif, ya, seperti itu. Ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, salam Ustaz. Jadi maaf, ya. Jadi pandangan ini yang boleh dikatakan menolak pembelajaran filsafat, bahkan menyesatkan. Sedangkan ilmu filsafat ini amat diperlukan oleh umat sekarang yang dengan ilmu ini bisa meneliti menjadi jauh lebih bijak daripada yang menolaknya, Ustaz. Betul sekali Pak Burhan. Jadi yang menolak itu tanpa mereka sadari telah menjadi katalisator terhadap pembusukan umat dari dalam. Dan ketika umat mengalami pembusukan dari dalam, siapa yang diuntungkan? Raja-raja yang jahat. Kenapa? Karena umat itu pasif, maka mereka berkuasa. Bagaimanapun jahatnya nggak ada melakukan perlawanan. Kenapa? Ya udahlah nanti datang Imam Mahdi, kan gitu. Jadi doanya cuma percepat kedatangannya Imam Mahdi. Akhirnya kan yang diuntungkan siapa? Raja-raja yang zolim. Seperti itu Pak Burhan. Nah, makanya tidak ada perlawanan seperti pada zamannya Imam Khomeini. Ya udahlah, nggak biarlah mereka melakukan kejahatan. Nanti toh datang Imam Mahdi menyelesaikannya. Nah, untuk merubah pandangan seperti ini menjadi aktif dan agresif, nah datanglah orang seperti Murtada Mutahari. Bahwa itu tadi perumpamannya sangat bagus. Kita hidup di zaman tidak adanya Imam Mahdi itu seperti hidup dalam kegelapan. Ya, kita tetap harus menciptakan pelita lampu. Ya, jangan tunggu matahari terbit di pagi hari. Yang kedua, biasanya kalau malam itu pasti dingin. Kita harus membuat selimut. Kita harus hidup dalam selimut. Jangan tidak hidup dalam selimut dengan alasan besok kan matahari terbit, Imam Zaman akan datang. Ya, nanti akan mati kedinginan, nanti akan tidak bisa kemana-mana karena kegelapan, seperti itu. Nah, itu perumpamannya Murtada Mutahari bagus sekali. Nah, sehingga kemudian mulailah kembali pada saat itu umat Islam bergairah. Nah, kira-kira gitulah, bergairah. Akhirnya gairahnya itu memuncak, ya, mencapai puncaknya pada saat runtuhnya dinasti Pahlavi pada tahun 1978 dan berdirilah Republik Islam Iran pada tahun 79 itu. Tadi ada juga yang bertanya, itu siapa tuh? Saya silakan. Ustaz, saya Halim, Ustaz. Silakan. Ya, saya ingin bertanya. Sebelum ada tokoh Mullah Sadra ini, bagaimana sebenarnya metode para imam mengajarkan kepada para pengikutnya sebelum ada metode dari Mullah Sadra ini? Dan kenapa baru setelah ada Mullah Sadra ini
metodenya baru sangat mendalam, Pak. Demikian, Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Kita sampaikan bahwa para imam Ahlul Bait ini semuanya tidak memiliki kebebasan. Ya. Mereka semuanya ditekan. Ya. Makanya kemarin itu kan ada penjelasan dari dari Ali Khamenei yang mengatakan bahwa misalnya ada imam Syiah yang muridnya sampai 3.000 orang. Kata Ali Khamenei, jangan bayangkan 3.000 orang itu hadir pada satu waktu. Nggak mungkin, kata dia pada saat itu. Karena nggak mungkin orang berkumpul di rumahnya imam. Pasti mereka akan diintimidasi, pasti mereka dibunuh. 3.000 orang itu maksudnya, kalau diurut-urut dari awal sampai meninggal, itu ada sekitar 3.000 orang yang belajar kepada beliau. Tetapi membayangkan 3.000 orang di rumah itu nggak mungkin, kata Ali Khamenei pada saat itu, sekarang ini. Ya. Nggak mungkin. Kita lihat tadi, ayahnya Imam Mahdi, ya, Imam Hasan Al-Askari itu sampai bikin majelis yang kecil itu di bawah, ya, di Sardap, di bawah, digali ke bawah. Itu yang pernah ke Samara itu pasti tahu itu, yang turun ke bawah. Bayangkan itu untuk membuat majelis di bawah, saking rahasianya. Nah, pertanyaan bagaimana kira-kira ini bisa mengembangkan keluar? Nah, oleh sebab itulah pengajaran para imam sepanjang masa itu hanya sekedar mempertahankan ajaran Ahlul Bait saja. Tidak mungkin keluar. Kalau dia keluar, ini tidak ada tempat. Jadi dengan demikian, selama Imam Ahlul Bait daripada yang pertama sampai kepada yang terakhir, itu semuanya sangat tertutup, terbatas, ya, karena diintimidasi, diawasi, dimata-matai, sehingga kalau misalnya mengajarkan sesuatu yang bisa menimbulkan perdebatan intelektual, nah itu bisa menjadi memantik. Karena kalau perdebatan intelektual itu kan bisa melahirkan perlawanan kepada rezim. Dan itu sudah terjadi pada zamannya Imam Husain, itu yang menyebabkan pembantaian luar biasa. Nah, dan ini bisa dihabisi Ahlul Bait. Dan ini para imam ini yang mempertahankan. Jadi mempertahankan yang ada walaupun sedikit. Itulah sebetulnya kerjanya. Nah, sehingga kemudian tidak mungkin mengelaborasi keluar. Tidak mungkin misalnya para imam ini kemudian menarik pembahasan-pembahasan yang di luar itu masuk ke dalam majelis-majelis mereka. Karena misalnya menimbulkan kontroversi ataukah perdebatan di masyarakat. Karena setiap pembicara masalah intelektual cenderung melahirkan perdebatan. Nah, sehingga kemudian kapan mulai berkembangnya ini, mulai sadar tadi pada dinasti Safawi. Kenapa? Karena pada saat itu pemerintahannya, kerajaannya sudah resmi menjadikan Syiah sebagai mazhab utama. Jadi wajar kalau pada saat Safawi lah muncul orang seperti Mullah Sadra. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waktu kita sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.